Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI, wakil dari baik Banten maupun Jawa Barat, dan wakil-wakil dari kabupaten dan kota yang terdiri dari siang ini, rekan saya di Kertapi, jajaran tuliskan wakil dari Bapenas, dari wakil dari MPI dan wakil dari Pengawasan Publik, Buat Sermati. Siang pagi hari ini kita ingin melihat akomodasi dan fasilitasi dari berbagai usulan pemecahan kemacetan di Jakarta, utamanya beberapa langkah percepatan yang sebetulnya pada akhir-akhir ini sudah digagas oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, terus tetap menjaga perpaduan ataupun integrasi antar moda transportasi, baik yang berbasis rel ataupun yang berbasis jalan dalam daerah-daerah penyangga lainnya, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, dan Jakarta. Kesemuanya harus kita lakukan secara terintegrasi dan juga secara komprehensif. Yang pertama, jadi keterpaduan ini sangat penting untuk moda dan juga untuk menembus batas administratif, karena sistem biaya transportasi sebetulnya tidak mengenal batas administrasi. Yang ketiga tentunya adalah kesinambungan dari program di sini. Artinya kalau kita sudah mulai satu program, jangan sampai nanti tengah jalan justru mengalami berbagai hambatan. Contohnya sudah ada monorail yang sekarang kita lihat tiang-tiangnya mangkrak sejauh ini. Kita tidak ingin itu terulang lagi. Jadi sekali nanti kita sudah rencanakan oleh BUMN, kalau nggak sering itu BPD, diambil BPD, yang tidak diambil adalah Maya Saripati. Perjalanan yang kemudian ini konon dan keliru. Kalau swasta diberi kesempatan untuk pelayanan yang sifatnya komersial, artinya dia diberi batas 80%, kemudian 20% ekonominya. Ruang transportasi makro di Jabodetabek dari 2009, kemudian studi detail engineering design pada trayek utama TP Trans Jabodetabek tahun 2011, kemudian Jabodetabek Urban Transportation Policy Revision atau JUPI 2012 studinya, kemudian Jabodetabek Public Transportation Policy Implementation Strategy in Republic of Indonesia (JAP-TRAPIS) 2012. Tidak pernah mematuhi aturan-aturan yang kita buat sendiri, yang lain-lain, sehingga kita tidak pernah melihat kalau kita membangun tata ruang pemukiman, tetapi tidak pernah ditanya apa nanti tata ruang itu untuk dipakai. Sebagai contoh, pada waktu saya baru jadi pegawai di Kementerian Perhubungan kurang lebih tahun 76-77, pengen memindahkan penduduk DKI yang kerja di DKI, tetapi dipindahkan dengan pemukimannya di wilayah Depok. Contoh yang baik itu. Kalau dari Depok dipakai dengan menggunakan apa dengan Depok ke Jakarta? Dulu kesepakatannya dengan kereta. Saat itu, kalau yang rumahnya bagus itu adalah yang eselon 4 ke atas. Yang rumahnya jelek yang tipe 21 itu bagi pegawai yang kecil-kecil. Agar siapkan kereta. Ini betul. Setelah jalan kereta cukup bagus layanannya. Dari Bogor, Depok masuk Pasar Minggu, Jakarta, Gambir, kemudian begitu pembangunan di wilayah Depok berkembang, tapi tidak ada yang rumahnya di Jakarta, kerja Jakarta, rumah Depok tidak ditambah lagi. Bangun Universitas Indonesia di Depok tidak ditambah keretanya,
bangun Universitas Pancasila di Depok, kita dibangun apa namanya kereta apinya itu, tapi dari dulu itu ditambah frekuensinya saja enggak itu kelihatannya, tapi Pak Tunjung nanti yang jawab. Jadi dari dulu ya begitu, akhirnya dia Pak bangun rumah di Bekasi. Saya ingat terus rumah di Bekasi, karena saya termasuk salah satu yang apa namanya yang ikut antri formulir mengambil rumah Perumnas itu. Bekasi, kemudian di Tangerang sudah ada rel tapi tidak dipakai. Yang nggak tahu Bapak mungkin masih di mana dulu Bapak. Nah yang sudah ruwet itu untuk menjadi ruwet. Mudah-mudahan nanti betul apa yang akan kami sampaikan dengan Pak Tunjung nanti, dan ke depan apa yang akan diambil kita secara konkret. Jadi jangan sampai kita hanya bicara saja, karena isunya kalau DKI itu nggak perlu dibantu karena pendapatannya sudah cukup baik itu Pak Gubernur dari dulu, jadi nggak usah dibantu. Nah, yang cerita Pak Benas nggak usah, DKI sudah cukup penghasilannya. Saya melihat dari basis jalan ini dari outdoor system. Saya tidak akan mengganggu indoor system yang sudah dibangun oleh Pak Gubernur melalui Pak Kristono. Jadi saya akan mengganggu yang ada di dalam. Tapi di luar yang kita usulkan, di antara Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, atau pemerintah provinsinya dengan catatan konsisten, kita akan mencoba membantu. Coba jaringannya saja Mas yang dibangun. Coba. Yang terjadi yang masuk ke DKI Jakarta. DKI Jakarta ini dari wilayah barat kurang lebih itu ada setiap hari itu ada 8.000 hampir 9.000 perjalanan. Kemudian seperti ini urusannya Pak Kristono, nanti kami tidak akan ganggu Pak Kristono, silakan urus Pak Kristono, nanti kita coba di luar dari arah selatan seperti ini. Dan kondisi ini hanya diselesaikan oleh Pemuda DKI dalam koridor di dalam ini. Sebenarnya tidak ini yang harus diselesaikan menurut kami. Yang diselesaikan, kalau tadi dari selatan baru ada kereta api, Jabodetabek, mungkin kereta api, tidak pembahasan apa yang harus dilakukan. Lanjut. Kemudian angkutan umum berbasis jalan di Jabodetabek akan kita coba. Jaringan utama yang nanti ada 17 trayek, pengumuman ada 10 trayek, pipe-nya yang akan kita minta nanti ada 9 lokasi. Lanjut, sekarang gambarnya saja. Nah ini seperti ini. Kami tidak akan mencoba Pak Kristono yang sudah bangun 12 koridor. Kemudian saya tidak akan melihat metro mini dan Kopajanya maupun mikroletnya. Silakan nanti bagaimana. Kami sudah mencoba dulu 15 bis yang ingin kita coba dengan sistem mengikuti sistemnya Busway, yaitu high tech bus. Itu kita buat shelternya sendiri. Ini tidak diizinkan oleh Tangerang Selatan karena infrastrukturnya tidak memenuhi. Nanti posisi perumahan yang ada di sini, origin destination-nya dari langsung rumah maksud kita dibuat shelter. Jadi kita pancing orang-orang yang ingin bekerja di DKI Jakarta itu sudah tidak akan menggunakan kendaraan pribadi kalau dari kesehatan ke arah Serpong. Kemudian Tangerang pun kita pancing bukan dari Cimory, tidak, mungkin sudah langsung dari arah yang keluar. Kita buat seperti barangan siang menuju ke pusat grosir Celilitan. Jadi nanti rutenya itu kalau dia bisnya sama dengan busway, dibikin naik dari sana. Jadi dari barangan siang langsung terus keluar tol, muter masuk di PGC, turun PGC, lewat dari Sartika, dia tidak bisa berhenti di mana-mana, nggak ada shelternya. Kalau shelternya bisa gabung dengan busway, bisa dengan busway. Sehingga tidak ada yang diinginkan itu adalah penumpang itu adalah bahwa penumpang tidak berhenti di mana-mana yang diinginkan. Ini yang jalur-jalur utama yang akan kita coba, termasuk dari Bekasi Timur, kemudian Bekasi Barat. Itu tidak dari terminal Bekasi Timur atau tidak dari terminal Bekasi Barat, mungkin langsung dari pemukiman yang akan kita coba. Nanti berapa sebenarnya diperlukan bisnya? Diperlukan bisnya, infrastrukturnya termasuk yang dari Tangerang tadi Pak, tadi provinsi. Banten, sekarang Pak Asisten. Wah, saya maaf Pak. Selamat Pak Asisten. Tapi jadi masih Pak Kadi saja. Jadi masa kasih merah lagi, merah belum selesai.
nanti pola operasinya juga kita rubah, apa yang harus kita lakukan? Seperti mikroline yang ada di DKI, tidak boleh berhenti di pertigaan, tidak boleh. Kalau perlu kita ambil alih, berapa sih setorannya supir satu hari? Tidak boleh ngetem. Nanti yang ngetem ya dicatat langsung apakah izinnya yang diputus atau mobilnya yang di-scrap. Gitu nanti. Jadi kita cari solusinya adalah pilihan. Termasuk nanti kalau yang dari Tangerang memang kita tidak boleh masuk, karena sekarang ini udah kayak semut. Apakah yang putih, yang biru itu yang lewat Lebak Bulus, Pondok Labu itu sudah kayak semut. Saya juga nggak ngerti pendekatan yang memberikan izin dari mana, saya juga nggak ngerti. Mau ke kantor polisi, sekolah polisi, ya seperti itu. Ruwetnya gitu. Nah itu apakah dari Lebak Bulus sudah ruwet sampai di situ juga ruwet karena rumah saya di sana. Dan trouble ada yang singgolan apa sedikit saja sudah luar biasa. Jadi memang kita itu bangun tetapi tidak pernah menyiapkan infrastruktur untuk layanan masyarakat yang kurang, terus terang kurang. Jadi kalau dulu itu saya naik bis dari Cililitan ke Blok M itu paling lama 45 menit dengan batas dengan PPD nomor 45. Kalau dari kota sampai ke CSW itu tidak lebih dari 30 menit gitu Pak. Masukan-masukan, kalau memang tidak, nanti di 2013 apa yang akan diselesaikan, 2014 apa yang diselesaikan dari yang berbasis jalan. Ini kalau sama-sama berpikirnya kita selesai, kami juga lapor Pak Pamen, kalau wacana Pak saya sudah nggak mau harus ada konkret, harus ada itu saja, dan ini diintegrasikan dengan nanti yang akan dibangun sistemnya secara luar Pak Tunjung nanti dari kereta. Semua kemudian dicari langkah-langkah taktis itu paling tidak 2 tahun ke depan kemudian sesuatu dengan kita mengedepankan satu integrasi, satu perpaduan dari pola model-model transportasi. Baik, saya persilakan Direktur Jenderal Perkeretaapian Pak Tunjung. Karena tadi berbasis jalan, dan overall dari model transportasinya kita sudah lihat ini spesifik untuk yang berbasis rel, termasuk di dalamnya tentunya yang kita sekarang sedang bangun yaitu MRT dan kemudian nanti usulan-usulan mengeluarkan dan sebagainya. Saya persilakan Pak Tunjung. Bapak Menteri Perhubungan, saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, para pejabat di lingkungan Pemprov DKI, Pemprov Banten, dan Jawa Barat, serta beberapa yang mewakili bupati, para pengamat, dan hadirin para wartawan yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pada kesempatan yang baik ini memberikan penjelasan terhadap rencana atau masa plan perkeretaapian Jabodetabek tahun 2020, di mana uraian saya ini terdiri, saya ingin melihat bagaimana jaringan kondisi yang ada, kondisi existing saat ini. Kemudian tadi ada beberapa studi yang telah dilakukan baik dari Ditjen Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, bagaimana dengan forecast-nya. Kemudian ada beberapa interchange point, moda transportasi tadi diintegrasikan. Kemudian lokasi-lokasi yang kita rencanakan, dan mendekati kesimpulan daripada penjelasan saya ini adalah masa plan perkeretaapian Jabodetabek tahun 2020. Ini KRL Jabodetabek. Di situ terlihat adanya loop line atau jaringan ringkat, kemudian ada feeder baik itu dari Tangerang, kemudian dari Serpong, kemudian dari Bogor dan dari Bekasi, di mana panjang secara total adalah kurang lebih 170 km. Yang terdiri dari ada jaringan di sentra
Kemudian lintas timur dari Jakarta Kota Jatinegara 11,4, lintas barat dari Jakarta Kota Jatinegara 15, kemudian Serpong 23 kilo, kemudian Tangerang 19, Tanjung Priok arah kota 9 kilo. Baik itu di dalam kawasan atau kota Tangerang, kota masing-masing, Tangerang, Bogor, Bekasi maupun Jakarta. Kemudian pergerakan antar wilayah, baik itu menuju Jakarta atau antara wilayah-wilayah Tangerang ke Bogor maupun Bogor ke Bekasi. Pergerakan dari Bekasi, di samping juga pergerakannya di tengah sendiri. Selain daripada angkutan penumpang, kami juga melakukan kajian mengenai angkutan barang, di mana progres daripada angkutan barang ini juga bisa dilihat dalam tampilan ini dari 2016 sampai 2041 di dalam skema optimis, moderat dan pesimis, di mana angkutan barang pun nanti juga harus kita layani dengan kereta api ekspres maupun yang komuter lain. Kemudian nanti MRT yang dari utara selatan dan busway. Kemudian yang ketiga di stasiun Kampung Badan itu adalah kendaraan komuter lain. Kemudian dan memang pada kesempatan ini Pak Wamen kami ingin mengusulkan bahwa sebenarnya memang dulu master plan yang kita bikin itu memang sebenarnya ada review tiap tahun. Memang master plan itu tidak harus laku, tapi ada fleksibel. Oleh karena itu dapat direview tiap tahunnya. Makanya kami sebenarnya dalam kesempatan ini mengusul agar ada yang bertanggung jawab. Siapa sebenarnya yang berhak mereview master plan yang ada. Nah dulu ide kita adalah harapan kita OTJ itulah kita angkat institusi yang bisa untuk mereview master plan yang ada. Oleh karena itu memang apabila OTJ atau sinisnya bisa cepat terbentuk, saya pikir ini akan memudahkan kita di dalam tataran implementasi. Soal diskusi dengan Pak Denny terus lah sih. Tapi tataran implementasinya Pak Denny nggak bisa jauh. Kemudian yang berikutnya adalah sebenarnya kita sudah mulai akan menggeser Pak shifting dari angkutan berbasis jalan kepada dalam rangka angkutan massal. Kalau kita lihat sebenarnya pemerintah sudah cukup sayang Pak sama Pak Tunggu Pak, anggarannya meningkat terus Pak. Bahkan kami perkirakan dengan selesainya dengan selesainya double track Pantura Pak, kita punya space anggaran cukup besar Pak di 2014. Sehingga makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mewakili Pak Deputi dan Pak Asdem yang sedang dinas terlibat. Jadi mungkin kami tadi melihat bahwa yang dipaparkan memang hasil dari himpunan dari master plan yang sudah kita lakukan bersama, dan itu sebenarnya juga
tetapi masih beroperasi. Dan kita sering melakukan pengawasan. Namun ini tidak juga mengurangi kendaraan liar yang masih beroperasi di wilayah Tangerang. Saya kira itu sementara, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terutama karena tidak kontinuitas dari ketersediaan jaringan jalan, misalnya dari luar kota, kemudian sampai ke perbatasan Jakarta besar, tapi dari luarnya itu kecil, sehingga ini perlu ada bersama. Nah, untuk jalan-jalan yang dibiayai oleh pemerintah daerah sudah diusahakan melalui koordinasi Jabodetabek secara bertahap. Tapi karena ada keterbatasan dana, memang kemajuannya sangat terbatas. Nah, selain itu, yang masih juga bersama dengan Kementerian PU, yang kemudian menjadi macet yang luar biasa itu adalah ketidakmampuan lagi simpang-simpang sebidang ataupun yang tidak sebidang seperti Semanggi, itu sudah luar biasa kemacetannya, sehingga studi yang sudah dilakukan dari JIK oleh Kementerian PU rasanya perlu segera direalisasi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan integrasi di titik-titik TOD tadi disampaikan, kami melihat bahwa ada 1 atau 2 stasiun yang tidak mengintegrasikan dengan unsur darat. Jadi seyogianya setiap integrasi itu ada rel dan ada daratnya. Contohnya di Tanah Abang sekarang itu Semrawut karena unsur daratnya kurang terintegrasi, jadi perlu kita buatkan stasiun di situ. Pada beberapa pembahasan mengenai komuter lain, DKI sudah mengalokasikan anggaran tahun ini untuk beberapa underpass dan flyover. Tapi kelihatannya ada beberapa simpang yang kecil itu ketinggalan, Pak. Sehingga kalau kita ingin meningkatkan ke 3 menit, mau nggak mau itu lintasan timur kalau boleh diangkat, sehingga tujuan yang sudah direncanakan itu bisa tercapai. Kami tahu bahwa dananya itu cukup besar, tapi mungkin nanti Pak Romo bisa melakukan solusinya. Sudah diamanatkan di Undang-Undang 20 tentang Ibu Kota Negara. Sementara itu yang kami sampaikan, kami akan terus melakukan studi, tidak ada implementasinya. Kemudian juga ini persoalan tadi di presentasi Pak Dirjen Perhubungan Darat, jelas bahwa jalur-jalur Bogor sama Jabodetabek masuk, sementara kita sekarang kan banyak sekali rute transportasi darat kecil, mulai dari bus sampai mikrolet, itu kan masih Semrawut rutenya. Jadi siapa yang akan melakukan reroute dari semua sistem transportasi darat yang menjadi titik-titik menghubungkan sisi transportasi utama di Jabodetabek? Ini harus jelas karena meliputi beberapa wilayah administrasi kota dan kabupaten. Jadi kira-kira seperti apa? Karena nanti ada angkot dari Bogor, dari Tangerang, masuknya bagaimana, rutenya bagaimana, supaya tidak kusut sebelum implementasi dilakukan, reroute ini sudah harus selesai. Saya terima kasih, Pak. Sampaikan bahwa studi-studinya itu sudah banyak. Jadi ya mulai sekarang jangan sampai ada studi lagi. Jadi, yang paling penting menurut saya sekarang ini langsung diwujudkan, langsung dikerjakan, langsung dilaksanakan. Tetapi jangan lupa acuannya tetap satu, yaitu master plan transportasi Jabodetabek. Jangan keluar dari master plan itu. Dan yang kedua, saya kira
percepatan, ada sebuah percepatan, terserah. Saya di Jakarta yang mau dikerjakan APBN, terserah, silakan. Mau dikerjakan APBD juga, silakan. Mau dikerjakan oleh investasi, investor, swasta juga silakan. Yang paling penting adalah sisi pelayanan ini sesegera mungkin bisa kita wujudkan. Jangan kita berbicara rencana terus, tetapi mewujudkannya kita tidak tahu kapan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tekadnya sama ya di sini ya. Pak Gubernur, saya sebetulnya expect ada yang lebih marah-marah ini. Seperti ada di sini. Tepatnya Pak Gubernur banyak marah-marah. Baik, Bapak sekalian, sekali lagi untuk terbuka publik, apa yang kita sampaikan di sini akan tersedia di website kementerian tersebut. Dan saya kira kita semua insya Allah akan masing-masing porsi kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak 2014 ayo tidak ada mental. Tekad kita bersama. Upaya-upaya yang sudah berjalan bisa lebih dikoordinasikan. Kapolda ya, juga ada masukan-masukan dari swasta. Tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa intinya kita harus bekerja lebih cepat lagi, tapi tidak meninggalkan acuan bersama. Acuan bersama itulah yang pagi hari ini kita sampaikan kepada publik. Master plan untuk jaringan transportasi darat, termasuk juga kereta di Jabodetabek. Kita kasih waktu 1 minggu, insya Allah kalau minggu depan tidak ada masukan ataupun sanggahan yang substansial, tentu ini akan menjadi bahan kita untuk ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Dengan seperti tadi Pak Lamen. Apa lagi? Koordinasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Ya tadi kan sudah, ini tadi sudah kumpul semuanya. Jawa Barat, Banten, sudah semuanya. Tangerang, Selatan, semuanya ada semuanya. Semuanya tadi kan. Ini namanya kita kalau sering ketemu seperti ini, acuannya juga sudah jelas. Ada master plan transportasi Jabodetabek, ya sudah pegang aja. Sekarang kita tinggal cepat-cepat mana yang dikerjakan terlebih dahulu, segera putuskan. Mana yang kedua, putuskan. Itu aja. Ya tentu saja kita yang lingkup di wilayah kita, tetapi kalau tidak dikoneksikan, tidak disambungkan oleh Kementerian Perhubungan, ya nggak akan sambung kan itu kan semuanya kan memang sudah ada master plan-nya, tidak dilaksanakan semuanya, dilaksanakan. Jadi kan dimulai tahun 2013 Pak, APBD sudah ada berarti kan dimulai tahun 2013. Kalau yang kita ada, tetapi juga belum semuanya kan memangnya harus terkoneksi. Lupa. Barang-barang atau prioritas Pak pembangunannya Pak? Barang-barang atau ada prioritas yang Pak duluan? Ada, hanya saya nggak apa. Tapi ada prioritas dan ada yang nanti yang start keduanya. Oh iya, semuanya dalam proses. Kalau SPBD Pak, SPBD? Dalam proses. Tentang plat nomor genap banjir gimana Pak? Pak untuk saya Pak, tanggapan keikutsertaan dalam finding Sri Mulat gimana Pak? Finding Sri Mulat.